Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yuk, kuatkanlah hatimu. Lewati setiap pergumulan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Ya Tuhan, aku percaya Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus masih sanggup. Ku percaya Dia tak tinggalkanku. Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Yesus masih sanggup. Ku percaya Yesus tak tinggalkanku. Tuhan Yesus, pujian ini sangat berarti bagi setiap kami yang sedang sakit, yang sedang jatuh dalam dosa, yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, terima kasih banget. Pujian ini sangat menguatkan kami, memberi ketenangan di hati, dan kami percaya lewat pujian ini Tuhan kasih mengalir setiap jiwa-jiwa yang boleh mendengar, yang ikut live streaming ini, boleh mengalami kasih dan pemulihan daripada-Mu Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, tetap kuatkanlah hatimu lewati pergumulan ini. Doakan kita yang kuat ya, Oma, Opa, Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku, orang-orang muda yang kuat ya. Dalam Yesus selalu kita akan melihat kemuliaan-Nya. Amin. Ku kuatkan hatiku,
lewati setiap pergumulan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Ya Tuhan, aku percaya Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus masih sanggup. Ku percaya Dia tak tinggalkanku. Yesus itu sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongmu, menjamahmu, menyembuhkan, memulihkanmu. Percayalah, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dan ku belajar percaya kepadamu Tuhan Yesus, seumur hidup yang kau anugerahkan kepadaku ini. Amin, amin, amin. Puji Tuhan banget, puji Tuhan. Syukur sama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu terkasih. Menangis haru ketika melihat kejadian ini. Pastor membaca kembali beberapa bagian firman Tuhan tentang kasih dan kuasa Tuhan. Bagaimana hari-hari ini kita melihat banyak orang-orang yang dalam pergumulan dalam terikat dosa, pergumulan dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tuhan Yesus itu adalah sahabat orang sakit dan sahabat orang-orang berdosa. Ketika Pastor Andy kembali membuka bagian firman Tuhan ini, membaca, merenungkan, sangat terharu dan rindu membagikan ayat-ayat suci firman Tuhan ini kepada seluruh dunia lewat live streaming ini, supaya semua orang seluruh dunia ini yang mendengar, mereka boleh dikuatkan. Yang sudah putus harapan, mereka boleh bangkit kembali. Yang sudah merasa gagal, mereka boleh percaya bahwa dalam Tuhan Dia mengasihi orang berdosa dan orang-orang sakit. Berarti melalui Yesus Kristus, melalui berita Injil ini, saudara-saudara yang sedang terpuruk, masih ada jalan, masih ada harapan. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pembacaan sabda firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Pastor ambil dari Injil Markus pasal 2. Kita lihat ayat 17. Injil Markus pasal 2 ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Pastor bacakan ya Bapak Ibu sekalian ayat ini. Injil Markus pasal 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang
memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku, Yesus Kristus, datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi ayat ini, sekalipun kita baru baca satu ayat, udah jelas banget bahwa sasaran kasih Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini yaitu juga untuk orang-orang sakit dan untuk orang-orang berdosa. Bapak Ibu sekalian, di mata Tuhan, kalau hari ini saudara dalam keadaan berdosa, Tuhan juga melihatmu sebagai orang yang sakit, yang perlu tabib untuk disembuhkan. Saudara-saudara hari ini yang nonton ini, mungkin saudara sedang sakit fisik atau tubuhmu. Di mata Tuhan, engkau pribadi yang perlu tabib dan disembuhkan. Mungkin orang-orang lain melihat kita sebelah mata. Mungkin orang-orang memandang saudara-saudara seperti kata kitab suci, orang-orang Farisi yang meremehkan Anda karena Anda berdosa, Anda hidup gagal, Anda dalam kondisi lemah dan sakit. Ya, kira-kira memang begitulah gambaran dunia, Bapak Ibu sekalian. Waktu orang sakit, orang lemah, orang nggak punya apa-apa, orang jatuh, orang berdosa, dunia menghakiminya dan menjauhinya, bahkan pura-pura tidak kenal. Keluarga pun disangkal. Tapi sebaliknya, kalau orang itu berhasil, orang itu sehat, orang itu prestasi karirnya naik, orang semua mengaku. Bahkan yang bukan keluarga ngaku-ngaku. Itulah keadaan dunia. Maka kita jangan berharap kebahagiaan dari dunia. Bahagia dalam iman Kristen sederhana. Percaya Tuhan Yesus, dan sekalipun kita mengalami situasi sulit, Dia berkata, "Aku berikan damai sejahtera di dalam hatimu, tidak sama dengan apa yang dunia berikan." Jadi kebahagiaan orang Kristen bukan diukur dari dunia, tetapi dari dalam yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi Pastor sampaikan tentang orang Farisi itu dialami oleh Lewi. Ya, Lewi ini adalah seorang pemungut cukai. Kita coba lihat mulai ayat 13 sampai ayat 16. Ya, Markus pasal 2 ayat 13 sampai ayat 16. Di sini perikopnya, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Ayat 13. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus. Jadi Lewi anak Alfeus, saya baca ini saya ingat banyak melayani orang-orang yang dari Malaysia. Orang-orang dari Malaysia itu rata-rata nama tengahnya ada anak, ya. Ya, itu mungkin budaya kali ya, yang di Malaysia, Sarawak gitu ya. Betulkah? Karena saya melayani banyak orang dari sana. Itu namanya ada tengah-tengahnya anak A, anak B gitu kira-kira. Ya. Nah, di sini katakan ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku."
Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Ayat 15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak jijik dengan orang berdosa dan orang sakit. Bahkan Tuhan Yesus peduli kepada orang sakit dan orang berdosa. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan dan tidak meremehkan, tidak meng-underestimate orang-orang berdosa, orang-orang sakit. Saudara orang yang sedang dalam keadaan jatuh saat mendengar renungan ini, atau saudara sedang dalam kondisi sakit terpuruk saat ini, engkau membutuhkan pribadi seperti Tuhan Yesus yang menerima engkau apa adanya, tidak menghakimimu, dan juga mau melayanimu dengan kasih dan memberikan engkau hidup yang baru. Darahnya menguduskan engkau dan memberikan engkau jaminan kekal. Tidak peduli bagaimanapun terpuruknya engkau saat ini, baik dalam keadaan jatuh dalam dosa maupun dalam kondisi sakit, engkau butuh Yesus Kristus yang bisa memberikan engkau pengampunan, kesembuhan, keselamatan secara gratis. Mungkin saudara hari ini ada di tengah-tengah istilah Bible orang Farisi yang hanya tiap hari kerjanya menghakimi dengan berbagai istilah sekarang, sebutan, gelar, jabatan mereka. Tetapi apabila sebagai manusia dan tiap hari kerjaan mereka hanya menghakimi, mereka seperti orang-orang Farisi. Bagaimana mungkin kita setelah kita sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus rela mati di kayu salib, Dia curahkan darahnya untuk pengampunan dosa umat manusia. Setiap orang yang datang kepadanya, dia diampuni dan diberikan hidup yang kekal nanti saat mereka berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Lantas panjang jalan, mereka mungkin pernah gagal, mereka mungkin pernah buat kehilapan, mereka mungkin pernah jatuh, tapi mereka mau bangkit kembali. Mereka mau terima anugerah dan pengampunan Tuhan. Mereka mau terima jalan Tuhan. Tapi orang-orang Farisi itu menghakimi, melihatnya sebagai seorang pendosa yang kena kutuk. Seolah-olah dari sikap ekstrim ini, mereka menganggap bahwa karya Kristus di kayu salib menjadi sia-sia. Bapak Ibu terkasih, saya beri contoh. Katakanlah saya sebagai pribadi Andi Simon sudah dalam Yesus, sudah terima pengampunannya, sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku yang membenarkan hidupku. Lantas satu hari saya marah atau saya jatuh dalam kehilapan, saya jatuh dalam kesalahan, saya jatuh dalam dosa. Apakah karena kejatuhan saya atau karena kehilapan saya? Apa karena saya marah, tidak kendalikan hati? Lantas ketika suatu hari saya meninggal, saya masuk di neraka, dibuang di api kekal? Tidak seperti itu Bapak, Ibu sekalian. Saya percaya pengampunan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus
mengampuniku, menyelamatkanku, membenarkanku. Itu yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupku, itu yang Tuhan lakukan dalam hidup semua manusia. Tidak ada manusia satupun yang kebal daripada dosa, kelemahan, kehilapan, kekurangan. Tapi Yesus Kristus terima kita secara gratis. Dia curahkan darahnya untuk pengampunan dosamu. Tapi sementara orang-orang Farisi pasti akan menghakimi, dan seolah-olah dengan cara penghakiman itu mereka sudah merendahkan pengorbanan Kristus, karena Yesus Kristus mati di kayu salib. Dengan penghakiman mereka seolah-olah kejatuhan, kesalahan, dosa, kehilapan satu orang benar membatalkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, saya hamba Tuhan, saya melayani Tuhan, tapi saya tahu bahwa dalam hidup saya masih ada banyak keterbatasan. Day by day saya berikan waktuku, hidupku, perhatianku untuk Tuhan Yesus dan pekerjaannya dan menyembahnya. Tapi pun demikian saya sadar bahwa saya belum menjadi malaikat. Apalagi saudara-saudara jemaat yang belajar setiap hari untuk setia, pasti masih banyak kekurangan. Tetapi dengarkan baik-baik saudaraku sekalian, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dalam bayangan saudara, lihatlah Tuhan Yesus yang benar. Jangan kita membayangkan Tuhan Yesus yang kejam, yang waktu salah kita langsung ditabok pakai tongkat yang yang ada duri-durinya. Jangan membayangkan Tuhan Yesus yang seram gitu, yang diktator. Tidak begitu saudaraku. Tuhan Yesus mengasihi saudara, bahkan waktu kita masih berdosa, Tuhan mengasihi kita semuanya. Orang-orang Farisi suka menghakimi. Hendaklah setiap pemirsa yang melihat ini, janganlah menjadi pribadi yang suka menghakimi, karena kita hari ini dibenarkan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat bersama-sama ayat 15 dan 16. Ketika orang Farisi melihat pemungut cukai, orang berdosa makan bersama dia, ayat 16, orang-orang Farisi melihat itu dan mereka menghakimi dan berkata, kenapa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Tuhan berkata, aku datang untuk mencari orang-orang sakit untuk disembuhkan, orang-orang berdosa untuk diampuni dosanya. Saudara yang butuh Tuhan Yesus, angkat tanganmu saat ini. Puji Tuhan, saya melihat banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus dengan pembacaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat apa yang boleh kami dengar. Kami orang berdosa, kami yang sedang sakit, kami membutuhkan Engkau sebagai Tuhan yang mengampuni kami, sebagai Tuhan yang menyembuhkan kami. Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkan kami. Bapak Ibu yang sedang sakit, saudara-saudara sekalian, angkat tanganmu. Mari bersama-sama berdoa. Minta Tuhan Yesus jamah. Yang berdosa, Engkau diampuni. Yang sakit, Engkau disembuhkan.
Tuhan Yesus yang baik, berikanlah berkat-berkat-Mu. Apa yang kami dengar firman-Mu ini menjadi bagian kami hari ini. Sehingga setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, kami percaya kami yang berdosa sudah diampuni dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yang lemah, kami yang sakit sudah menerima kesehatan dan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Senang banget kan kita lewat firman Tuhan dan lewat doa dan lewat keimanan kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan pengampunan dan kita juga menerima roh yang menyembuhkan kita dari segala kelemahan tubuh yang ada. Senang banget, puji Tuhan, puji syukur. Yes, amin. Yesus pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh menolongmu. Yesus masih sanggup. Percayalah, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yesus pasti selalu sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh menolongmu. Yesus masih sanggup. Percayalah, Yesus tidak tinggalkan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dalam perjalanan juga, Pastor Andy berdoa, Immanuel, Tuhan beserta saudara yang sedang dalam merawat keluarga, mungkin bolak-balik kasihan rumah sakit atau harus antar untuk check up. Lewat doa ini, saudara Pastor minta kepada Tuhan yang baik untuk menjamah dan juga untuk memberikan kesehatan di tubuh keluarga Bapak Ibu sekalian. Pastor berdoa dan minta pada Tuhan bagi saudara dalam pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan yang kau hadapi dalam dunia bisnis, dunia kerja. Saya minta kepada Tuhan, Bapak Ibu yang ikut live streaming ini boleh merasakan, menerima pertolongan Tuhan Yesus dalam bidang usaha, karir, pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Supaya Pak, bukan jumawa, bukan sombong, bukan tinggi hati, supaya kita boleh menyaksikan Tuhan Yesus, pertolongannya ajaib dalam hidup kita. Dalam segala hal, sesuai firman-Nya, Tuhan Yesus menyertai kita. Bapak Ibu sekalian yang akan tes ujian atau anak-anak kita akan ujian, saya berdoa biar semua kita ujiannya berhasil dalam rahmat Tuhan, dan anak-anak kita semuanya keturunan orang benar yang mewarisi iman dan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua terima berkat dari Tuhan Yesus lewat doa-doa ini. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita akan memberkati air minum yang akan kita minum. Biar lewat air minum ini yang diberkati, tubuh Bapak Ibu sekalian semua diberkati, sehat-sehat dan panjang umur. Baik, saudara-saudara sekalian, di tangan kanan saudara adalah air
putih biasa, air minum yang mana kita akan minum, dan saya berdoa air minum ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang meminumnya, di tubuhnya diberkati kesehatan dan kesembuhan. Amin. Puji Tuhan, senang banget, syukur banget bisa melihat banyak orang ditolong lewat pelayanan ini. Sebuah kehormatan, saya Andi Simon bisa Tuhan percaya melayani Bapak Ibu sekalian. Ya, makasih banget buat waktunya, buat komentarnya, sudah bersedia sharing, dan secara khusus banyak yang kasih gift baik di TikTok, di Facebook, dan di YouTube. Puji Tuhan, gift, bintang, atau stiker ini Pastor akan pakai untuk tambah beli beras yang akan kita nanti bagikan di hari Natal. Ya, mungkin ada yang tidak sependapat. Mereka berkata, ngapain itu di hari Natal bagi-bagi uang, bagi-bagi beras? Orang itu penting ibadahnya. Betul. Saya coba sedikit spill bahwa kondisinya berbeda, karena Pastor Andy ini lebih banyak melayani orang-orang susah, orang-orang sakit. Mungkin di pelayanan orang-orang yang tidak sependapat ini, mereka melayani orang-orang yang ternama, petinggi, pejabat, atau orang-orang kaya, yang mana mereka ibadah semua udah berkecukupan gitu. Bahkan mereka bisa dengan bangga memberikan persembahannya, kolektenya, dan mereka bisa lakukan itu dengan penuh rasa bangga. Namun berbeda, yang Tuhan percayakan Pastor Andy lebih baik melayani orang-orang biasa, dan ada berkat. Ya, mungkin kalau pelayanan lain, mereka kadang mengundang pembicara, ya, pembicara top, pembicara khusus gitu, untuk memberkati jemaat dalam ibadah Natal. Tentu itu mereka butuh memberikan viatikum kepada hamba Tuhan yang diundang. Mereka juga perlu untuk menyediakan tiketing gitu. Nah, Pastor Andy ada berkat, saya tidak buat itu, ya, karena saya tahu yang saya layani hari ini lebih membutuhkan, ya, ini sesuatu bantuan yang nyata gitu. Tidak bermaksud mengecilkan hamba Tuhan terkenal atau hamba Tuhan yang diundang terbang sana terbang sini di hari Natal untuk melayani gereja-gereja. Tidak bermaksud itu, tetapi bagi saya pribadi yang disampaikan sama-sama firman Tuhan sesuai kebutuhan. Mungkin memang hamba Tuhan diundang kemana-mana di acara Natal itu memberkati kebaktian-kebaktian yang besar. Memang mereka jemaatnya membutuhkan. Kalau di tempat kami, ya bagi saya rasa membutuhkan ini. Itu saja sedikit spill dari Pastor Andy, supaya jangan sampai dengan aksi-aksi Pastor Andy dalam melayani. Mungkin saya tahu ini berbeda. Orang di hari Natal biasa kumpulkan pundi-pundi Natal. Pastor di hari Natal ini saya pakai momentum di mana saya melayani Tuhan
sudah sekitar 23 tahun, dan tahun ini adalah pertama kali Pastor Andy open house. Dan di momentum ini saya mau memberkati, mau jadi berkat, mau jadi eklesia, mau menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, semua karena Tuhan Yesus saja, bukan karena saya. Jadi sekali lagi, saya melayani live streaming tidak mencari uang, namun saudara-saudara ada yang tergerak memberkati, saya sampaikan, nanti saya kumpulkan ini, nanti kita bagikan di hari Natal. Puji Tuhan. Terima kasih banyak saudara-saudara sekalian buat atensinya, buat ya yang bersama-sama ya. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah support juga planner ini. Terus memberkati semua kita. Semua sehat-sehat ya dan panjang umur. Mari sebelum Pastor akan akhiri, akan mohonkan doa berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara sekalian, dengan kasih tolong angkatlah dua tanganmu seperti ini. Bapak Ibu terkasih, Pastor ini mendoakanmu. Setiap Anda diberkati dengan tubuh yang sehat, diberkati dengan roh kesembuhan dari Bapakku di surga, sehingga lewat doa ini hari ini saudara-saudara yang sakit mendapat kesembuhan. Saya berdoa bagi saudara yang angkat tangan, yang dimana engkau menyadari engkau sedang terpuruk, yang sedang ada dalam jurang dosa, atau terhimpit dengan pergumulan oleh karena kelalaian kehilapan kita. Saya berdoa bagi mereka sekalian, saat ini juga engkau mengalami damai dan sejahtera. Sebagai tanda engkau boleh mengalami Tuhan menjamamu saat ini. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Yang mengikat engkau, roh-roh jahat, dosa, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang salah, free! Engkau yang hidup diintimidasi, kecanduan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Lewat doa ini hamba Tuhan mendoakanmu, engkau dilepaskan. Roh-roh jahat dari tubuhmu, out! In Jesus' name. Dan tiba-tiba saudara mengalami kelepasan, dan kau mengalami sukacita yang luar biasa saat ini. Dan tiba-tiba sakitmu itu lenyap. Inilah karya Tuhan lewat doa-doa yang disampaikan oleh anak-anaknya kepadanya. Puji Tuhan. Dan sekarang masuklah hari yang baru dengan tubuh yang diberkati, dan sehat-sehatlah panjang umur. Diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkati engkau dan keluargamu, diberkati engkau dan keturunanmu, diberkati engkau dan masa depanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati studi-studi anak-anakmu, dan apa yang kau kerjakan, pelayananmu, keluargamu, usahamu, dan dedikasimu di dalam membantu sesama, semua menjadi sukses, berhasil, dan beruntung. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan banget. Syukur kepada Tuhan. Hari ini pelayanan kita bisa Tuhan berkati, dan saya mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Amin. Lo terberkati
bisa dibantu tap-tap layarnya yang di TikTok. Puji Tuhan, makasih. Sudah terberkati yang di Facebook, bisa bantu di share, ya, bisa bantu di like, biar lebih seru lagi, semarak. Nanti live kita berikutnya banyak kesaksian-kesaksian dari Tuhan. Amin. Yang di YouTube, halo, puji Tuhan, terberkati. Silakan di share, ya. Terima kasih komentarnya, di like, di subscribe yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap kali pesan di live, doa-doa kesembuhan, Bapak Ibu sekalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi di gadget Bapak Ibu sekalian. Wah, makasih, di TikTok rame banget, sudah hampir 1K, ya, dan juga yang like sudah 100.000, ya. Di tap-tap layarnya, dibantu tap-tap layar, ya. Kalau saudara bersedia, dibagikan, diajak yang lain bergabung, biar di hari-hari berikutnya, selama Tuhan masih percaya Pastor Andy melayani, kami hadir setiap pagi jam 6.05 WITA. Di 3 platform ini kami live streaming, yaitu di TikTok, ya. Tap live. Yang di Facebook, puji Tuhan, dan juga yang di YouTube. Yang di TikTok ini hari-hari ini oleh kepercayaan Tuhan sudah lebih dari 1/4 juta yang bergabung. Makasih. Jika Tuhan izinkan, nanti bertambah sampai 1/2 juta. Senang banget, ya. Dan kalau Tuhan percaya, semakin banyak orang-orang yang terberkati lewat pelayanan TikTok, sehingga mereka juga boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Orang tua yang sedang sakit, lewat doa disembuhkan. Anak-anak yang sedang sakit, lewat doa-doa di sini disembuhkan. Amin. Dan gratis, ya. Juga di Facebook ini, saudara-saudara, terima kasih. Rasanya sudah hampir 700.000 yang mengfollow di halaman Facebook Pastor Andy. Makasih, ya. Tapi saya pesan juga, hati-hati, marak di Facebook khususnya akun palsu yang atasnamakan Pastor Andy ataupun pakai profil Pastor Andy. Hati-hati. Intinya adalah bagaimana cara tahunya. Kalau dia ajak berteman dan minta uang, modus kirim air, modus jual minyak, atau apapun lah yang intinya minta alias UUD, itu pasti palsu, itu pasti penipuan, dan itu pasti bukan akun resmi Pastor Andy Simon. Karena akun resmi Pastor Andy Simon, jangankan messenger Bapak Ibu, setujui saja orang-orang yang minta gabung itu masih ada ribuan orang. Jadi kalau saudara-saudara bisa peka hal ini, biar tidak lagi ada orang yang sampai kemarin pun masih ada yang kena tipu, kasihan, ada yang dari luar negeri juga gitu. Aduh, sedih banget. Saya baca ngikutin kronologis penipuannya, aduh sedih banget. Ya, kadang-kadang juga, maaf ini masukan, kita gampang terbuai dengan balasan-balasan gitu. Jangan gampang percaya orang ataupun pelayanan kalau UUD. Harus belajar peka di sana. Biarpun kelihatannya manis ngomongnya, itu yang
kemarin itu panjang banget loh. Dia forward ke Pastor Andy kronologis penipuannya. Saya baca. Ya, ibunya juga sih memang suka ngobrol, jadi seperti nyambung terus. Nah, si penipu itu akhirnya dia manfaatkan di satu momen, dia akhirnya masuk menawarkan air doa. Karena sudah terjadi pembicaraan panjang, akhirnya oh iya, bagaimana caranya ini bayar ongkir gini. Hati-hati ya. Berteman boleh, apalagi dengan hamba Tuhan itu bagus. Tapi kalau sudah namanya UUD, harus peka. UUD itu ujung-ujung duit, ujung-ujung dana, harus peka. Ya, jangan mau. Pokoknya kalau sudah terjadi pembicaraan atau apapun namanya, kalau sudah UUD, harus peka. Harus tanya sama Tuhan, harus kita pakai akal sehat kita, gitu ya. Hamba Tuhan yang melayani sungguh-sungguh itu pasti tidak minta uang, karena dia hamba Tuhan, dia layani Tuhan, Tuhanlah sebagai penyedia hidupnya. Itu tadi yang di Facebook ya, tolong ini beritanya, kalau bisa saudara bantu share supaya itu bisa kita mengurangi ruang gerak penipu gitu. Dan kasihan saudara kita juga yang sakit, yang lemah, yang butuh dilayani, akhirnya nggak dimanfaatkan gitu. Tolong bantu di share di Facebook ya, puji Tuhan. Dan YouTube, wah masih ramai, puji Tuhan. Makasih banget YouTube juga ini salah satu platform media yang dimana Pastor Andy punya banyak subscriber. Kayaknya ini sudah menuju 1 juta subscriber YouTube. Hore! Kiranya Tuhan beri kesempatan saya melihat jumlah subscriber YouTube 1 juta. Iya, ada yang tanya. Intinya gini, saya tidak mau sebut nama-nama channel lain di sini. Di YouTube saya respon. Intinya akun resmi Pastor Andy Simon hanya satu saja, YouTube Pastor Andy Simon TV. Saya sudah melihat banyak yang mereupload dengan nama channel yang bermacam-macam. Ya, mudah-mudahan mereka hanya membantu membagikan kebaikan Tuhan, pesan Tuhan. Jangan sampai menyamar gitu ya, jangan sampai modus. Jadi saya tidak nyebut nama akun manapun, tapi saya beritahu akun resmi Pastor Andy Simon hanya satu di YouTube, yaitu ini, dengan channel YouTube Pastor Andy Simon TV, titik, nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain, meskipun sama, mirip, live-nya bareng-bareng, itu pasti bukan yang asli. Nah, saya ingat juga di TikTok ini. Di TikTok kemarin Pastor udah dapat kiriman screenshot. Ternyata di TikTok juga sudah mulai berkembang, hati-hati. Akun resmi Pastor Andy di TikTok hanya ini, Pastor Andy Simon. Tulisan apa adanya. Hati-hati, jangan sampai Bapak Ibu sekalian di TikTok terkecoh dengan akun yang lain. Ya, saya tidak menuduh, tetapi apa maksud dan tujuannya bikin akun di TikTok dengan nama persis sama, dengan foto sama? Apa tujuannya? Ya. Dan ternyata kemarin saya sudah melihat, sudah ada yang mengirim, ternyata di screenshot itu sudah mulai menawarkan air. Jadi hati-hati juga di TikTok ya.
akun resmi Pastor Andy di TikTok itu hanya satu, ini namanya Pastor Andi Simon dengan pengikut di atas 260.000 alias 260k. Nah, ini yang asli. Jadi di luar ini mungkin namanya sama, tapi perhatikan, kadang pakai titik untuk mengelabui waktu meng-create akun, atau kadang pakai U, pakai R, double. Hati-hati. Oke, bisa menyerupai, tetapi perhatikan, akun resmi yang asli TikTok itu pengikutnya sudah 260.000 atau 260k lebih. Jadi kalau ada yang mirip nama dan foto, dicek. Kalau misalnya pengikutnya baru berapa gitu, sedikitkah atau belum sampai 263k, itu pasti bukan akun resmi. Saya tidak menuduh langsung, tetapi kira-kira coba kita berpikir maksudnya apa, kira-kira membuat akun TikTok nama dimirip-miripin, fotoku diambil. Hati-hati. Ya sudah, itu saja. Pastor hari ini mulutnya udah bawel, banyak ngomong. Iya, tapi tergerak aja. Ya, iya. Betul. Dan juga perhatikan di 3 platform Pastor Andy, kami tidak mengikuti siapa-siapa, baik di TikTok, sekalipun hari ini lo dipercaya Tuhan banyak pengikut, tetapi saya 0 mengikuti. Nah, ini tandanya juga ya, 0 mengikuti. Pastor Andy tidak follow siapa-siapa. Saya pertahankan tetap 0. Melayani Tuhan, ikut Tuhan Yesus saja gitu. Ya, memang 0 sih. Ya, coba cek di akun resmi Pastor Andy di TikTok itu pengikutnya ratusan ribu, tetapi yang saya ikut 0 mengikuti. Di Facebook gimana? Sama. Sekalipun hari ini pengikut yang di Facebook sudah ada hampir 700.000, tapi Pastor 0 mengikuti. Dicek ya, dicek 0 mengikuti. YouTube juga sudah banyak hari ini. Kalau YouTube tidak terlalu kelihatan, ya, puji Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Ada juga katanya masuk, ada lagi snack video. Snack video juga ada kali ya, cuma Pastor belum bisa katakan ini menghandle setiap hari gitu. Saya belum mantau gitu. Di snack video juga ada. Iya, makasih. Ada yang berkata ikut YouTube saja. Ya, puji Tuhan, di YouTube channel ini. Makasih semuanya ya, Bapak Ibu sekalian. Iya, terima kasih. Saya mohon maaf kalau saya hari ini banyak bicara yang harusnya sudah kita selesai, tapi saya tadi tergerak menyampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita, supaya jangan ada sampai orang di antara kita, keluarga kita yang butuh pelayanan tapi dimanfaatkan oleh orang-orang, oknum-oknum yang jahat. Puji Tuhan. Itu saja untuk sekalian, terberkati dengan informasi tambahan ini. Tolong di-share sebanyak-banyaknya di walls, di grup doa, di grup WhatsApp saudara-saudara sekalian, supaya memperkecil ruang gerak oknum-oknum penipu itu.
Baik Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Sekarang kita mau masuk hari yang baru. Udah terdekat, udah doakan air, udah doa syukur, udah doa berkat. Puji Tuhan. Masuklah hari yang baru dengan segala berkat Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Bless you. Dadah. Tuhan memberkati ya. Shalom. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.